Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini, kita bakal santai sejenak, menggunakan gaya mendongeng yang tenang buat ngulik satu pelajaran moral yang dalam banget dari sejarah kuno. Kita bakal ngebahas kisah epik tentang sekelompok orang yang dikenal sebagai Ashabus Sabt, atau para pelanggar hari Sabat. Ini bukan sekedar cerita dongeng dari masa lalu loh. Ini adalah cerminan psikologis tentang sifat dasar kita sebagai manusia, batasan-batasan hukum ilahi, dan apa jadinya kalau kita ngerasa jauh lebih pintar daripada aturan yang sebenarnya dibikin buat ngelindungin kita sendiri. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya manusia itu suka banget nyari celah dari aturan yang sebenarnya dibuat untuk kebaikan mereka? Pertanyaan ini pas banget buat ngebuka perjalanan kita menyelami psikologi arogansi manusia saat berhadapan dengan hukum Tuhan. Sering banget kan, pas dihadapin sama sebuah larangan, insting pertama kita bukannya taat, malah nyari-nyari celah. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, kebiasaan kayak gini tuh punya konsekuensi yang nggak main-main. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sifat keras kepala, mujizat versus pemberontakan. Buat benar-benar paham kisah ini, kita harus nengok dulu ke karakter historis dari Bani Israel di masa itu. Bayangin aja, mereka ini kaum yang udah ngalamin hal-hal yang di luar nalar. Mereka diselamatin dari kekejaman Fir'aun dengan mujizat laut terbelah, mereka bahkan ngeliat langsung jasad Fir'aun ngapung biar mereka yakin tiran itu beneran udah mati. Belum lagi dapat makanan langsung dari surga di tengah gurun. Tapi, ya ampun, terlepas dari semua keajaiban itu, hati mereka tetap aja luar biasa keras kepala. Maksudku, gimana coba ceritanya kamu abis ngeliat laut kebelah, tapi keesokan harinya malah berani nolak perintah Tuhan? Akar psikologis dari penolakan mereka ini yang benar-benar menarik. Jadi, karena udah kelamaan kena pengaruh budaya pagan zaman perbudakan di Mesir, mereka tuh jadi materialistis banget. Susah buat mereka untuk menyembah sang pencipta yang gak kasat mata. Mereka jauh lebih mendambakan berhala fisik yang bisa dipegang dan dilihat, kayak patung anak lembu emas itu. Keterikatan yang kuat sama hal-hal visual dan duniawi inilah yang bikin mereka susah banget buat tunduk sama hukum spiritual yang murni. Lanjut ke bagian kedua, ujian hari Sabat, sebuah ujian antara godaan dan ketaatan. Nah, watak duniawi tadi itu jadi semacam panggung ujian buat sebagian dari mereka yang tinggal di kota pesisir bernama Ayla. Karena mayoritas dari mereka adalah nelayan, Tuhan menetapkan hari Sabtu atau hari Sabat sebagai hari suci yang khusus buat ibadah aja. Aturannya super tegas, dilarang kerja sama sekali, titik. Ini berarti mereka dilarang keras buat melaut. Ini tuh bener-bener ujian kedisiplinan spiritual absolut. Sebuah momen buat ngelepasin keserakahan materi dan fokus 100% ke Sang Pencipta. Dan disinilah Tuhan menguji ketaatan mereka dengan sebuah ironi yang luar biasa. Dari hari Senin sampai Jumat, pas mereka diizinkan kerja, lautnya sepi banget, pangkapan kosong melompong. Tapi giliran hari Sabtu, di mana mereka dilarang kerja, ikan-ikannya malah pada muncul ke permukaan, berlimpah ruah, menari-nari dengan tenang, seolah-olah nantangin mereka. Coba deh kamu bayangin, betapa gedenya siksaan godaan visual dan finansial yang ada persis di depan mata pencarian mereka sendiri. Masuk ke bagian ketiga, mencari celah atau gimana caranya menipu hukum ilahi. Bukannya bersabar ngelawatin ujian, sekelompok penduduk malah mutusin buat merancang sebuah trik licik yang disebut hila, yaitu nyari celah teknis buat ngehalalin yang dilarang. Modusnya gini, pertama, hari Jumat sore sebelum Sabat, mereka pasang jaring. Kedua, jaring itu dibiarin aja di dalam air sepanjang hari Sabtu, pas ikan lagi banyak-banyaknya. Dan ketiga, baru deh hari Minggu pagi mereka angkat jaringnya. Secara teknis, emang sih tangan mereka nggak kerja nangkep ikan di hari Sabtu. Tapi esensinya, mereka sengaja banget memanen ikan di hari yang dilarang itu. Pinter sih, tapi keblinger. Tentu aja, nggak semua orang di sana ikutan siasat licik ini. Tetangga-tetangga mereka yang masih soleh udah putus asa ngingetin, memohon-mohon supaya mereka berhenti main-main sama hukum Tuhan. Tapi peringatan itu dicuekin abis-abisan. Para pelanggar ini malah dengan arogan ngebanggain kecerdikan mereka. Mereka benar-benar percaya kalau mereka udah sukses mengakali aturan Sang Pencipta tanpa bakal kena batunya. Sekarang kita bahas bagian keempat, hukuman yang hina, sebuah akibat dari kesombongan. Hukum Tuhan itu bukan cuma soal kepatuhan teknis yang buta, teman-teman. Ini soal esensi dari niat. Mencoba menipu Tuhan, wah itu udah puncak dari segala kesombongan. Atas ejekan terang-terangan ini, Al-Quran merekam sebuah hukuman yang bikin merinding. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 655, jadilah kaum kera yang hina.
Bayangin kengerian dari kutukan ini. Mereka yang tadinya ngerasa paling pinter karena bisa menipu aturan, seketika direndahkan derajatnya sehina-hinanya. Para ahli tafsir emang masih ngebahas apakah kutukan ini wujudnya transformasi fisik beneran jadi kera ataukah degradasi spiritual, di mana tabiat mereka yang merosot jadi kayak binatang. Tapi terlepas dari perbedaan itu, intinya sama aja. Ini adalah sebuah penghinaan mutlak, cerminan langsung dari kelakuan mereka sendiri. Karena mereka milih buat memprioritaskan keserakahan dan insting perut di atas kedisiplinan spiritual, akhirnya mereka direndahkan ke tingkat makhluk yang hidupnya cuma disetir sama insting hewani. Dan tibalah kita di bagian kelima, celah hukum modern, atau Ashabus Sabt di dalam diri kita sendiri. Kisah ini benar-benar bukan sekedar sejarah kuno loh, ini adalah cermin yang memantulkan wajah masyarakat modern kita. Karakteristik Ashabus Sabt ini masih hidup subur hari ini dalam praktek nyari celah alias hilah. Coba aja lihat prakteknya sekarang. Riba yang jelas dilarang, diubah namanya jadi bunga atau biaya admin, biar kedengerannya sah-sah aja. Atau ngerasionalisasi makan hidangan mewah yang dimasak pakai alkohol dengan dalih, alkoholnya juga udah nguap. Beneran deh, kita ini kadang pintar banget nyari jalan memutar buat nembus batasan agama yang sebenarnya udah jelas. Nah, buat ngelawan mentalitas tukang cari celah inilah, para ulama menerapkan sebuah prinsip yang disebut Sadd al-Dhari'ah. Gampangnya, ini tuh prinsip buat menutup rapat-rapat semua pintu yang bisa mengarah pada hal yang terlarang. Iman sejati itu bukan berusaha jalan sedekat mungkin ke bibir jurang larangan dan berharap gak jatuh, apalagi nyari cara licik buat ngelompatin jurangnya. Sama sekali bukan. Iman sejati adalah sadar kalau batasan itu ada buat ngelindungin kita, jadi ya kita harus ngejauhin hal-hal yang mengarah ke sana. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang cukup provokatif buat direnungin. Kalau kita lagi dihadapkan sama aturan agama yang rasanya mengekang keinginan kita, coba deh tanya jujur ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar lagi matuhin esensi dari hukum tersebut? Atau jangan-jangan kita diam-diam cuma lagi main-main sama aturannya? Persis kayak para nelayan di kota Aila tadi. Kesadaran inilah yang membedakan ketaatan yang sejati dari sekedar kepura-puraan. Terima kasih ya udah nemenin aku di cerita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.